Cara terbaik membuat split screen untuk foto dan video di After Effects. Contohnya seperti ini. Oke, di sini udah gue buka After Effects-nya dan sudah gue siapin fotonya. Di sini, nanti di sini kalian bisa gunakan untuk foto ataupun video. Namun, di sini gue contohkan menggunakan foto karena kalau menggunakan video nanti lumayan berat. Langsung aja ke langkah yang pertama, kita buat new composition-nya. Yang pertama kita buat di sini main. Jadi komposisi utama kita dengan durasi 5 detik, kita klik OK. Kemudian di sini kita buat new solid. Klik kanan di sini, kemudian new, lalu solid. Dan di sini nanti akan gue buat untuk vertikalnya 4 dan horizontalnya juga 4. Jadi di sini tinggal kita bagi aja, misalnya akan kita buat 4. Berarti 1920. Untuk horizontalnya dibagi menjadi 4 sama dengan 480. Lalu untuk vertikalnya 1080 dibagi 4 270. Berarti di sini kita kasih 480, kemudian vertikalnya kita kasih 270. Kita klik OK. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian tekan tombol A untuk memunculkan anchor point-nya. Kita kasih 0. Jadi nanti anchor point-nya di pojokan atas ini. Kemudian sambil tekan tombol shift, lalu tekan tombol P. Di sini juga kita kasih 0. Lalu kita klik kanan di posisi ini, kemudian kita kasih dimensinya. Jadi di sini nanti keluar untuk X dan Y-nya. Oke. Lalu kemudian kita duplikat, kita tekan Ctrl D. Lalu kita klik P. Kemudian kita alihkan posisinya ke sini. Jadi untuk posisi X-nya kita buat 480. Nah, jadinya seperti itu. Kemudian kita duplikat lagi, Ctrl D. Lalu untuk posisinya 480 ditambah 480. Jadi 960. Oke. Kemudian tekan Ctrl D lagi. Lalu tekan tombol P. Lalu 960 ditambah 480 berarti 1440. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Kemudian kita blok semua. Lalu kita tekan tombol E dulu untuk menyembunyikan posisi ini. Kemudian kita duplikat, Ctrl D. Lalu kita drag ke atas. Lalu kita tekan tombol P. Di sini tinggal kita atur posisi yang Y-nya untuk vertikalnya. Pertama, kita ganti menjadi 270. Nah, jadinya seperti itu. Kemudian kita duplikat lagi. Lalu kita drag ke atas. Tekan tombol P. Kemudian 270 kita ganti menjadi 270 ditambah 270 berarti 540. Kemudian kita duplikat lagi, Ctrl D. Lalu kita drag ke atas. 540 ditambah 270 berarti di sini 810. Nah, akhirnya sudah penuh seperti ini teman-teman. Lalu kemudian kita akan buat grid di sini. Kita ke layer, kemudian kita pilih new, lalu solid. Kemudian di sini kita namakan grid. Kita rubah menjadi 1920 kali 1080 ukuran normal. Kita klik OK. Lalu kemudian kita kasih efek, kita pergi ke efek sini. Kemudian kita ke generate. Lalu kita kasih grid. Kemudian kita ke efek control. Anchor point-nya kita rubah menjadi 0. Kemudian cornernya kita kasih 480 dikali 270. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Kemudian untuk ketebalan bordernya bisa kalian atur. Di sini gue kasih 8. Jadinya seperti ini teman-teman. Lalu kemudian foto-foto ini tinggal kita add ke sini. Jadi kita ganti ke sini. Namun di sini kalau kita nggak kasih alphamate, nanti posisinya akan melebar-melebar dari kotak-kotak yang sudah kita tentukan ini teman-teman. Karena di sini setiap foto
ukuran resolusinya berbeda. Di sini 3456 x 518 dan di sini 3648 x 5472. Jadi semua berbeda teman-teman. Caranya gimana? Semua ini kita blok sampai bawah. Kemudian kita duplikat, tekan Ctrl D. Lalu yang duplikat ini kita klik di toggle switch-nya. Kemudian kita tekan side icon ini. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Lalu kita klik di klik. Kemudian kita klik side icon yang di sini. Jadi kita hide, kita sembunyikan. Oke. Lalu kemudian di sini kita tekan toggle switch-nya. Kemudian dari none kita ubah menjadi alphabet. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Oke. Kemudian tinggal kita ganti satu persatu nih. Misalnya foto yang pertama ini, sambil tekan tombol Alt, lalu kita drag ke sini. Nah, jadinya seperti itu. Lalu tekan tombol S untuk memunculkan scale-nya. Tinggal kita atur aja nih teman-teman. Oke, seperti ini. Kemudian yang kedua, misalnya foto ini, sambil tekan tombol Alt tahan, kemudian kita drag ke sini, tekan tombol S, lalu kita atur scale-nya. Oke teman-teman, di sini stepnya akan gue cepetin. Oke teman-teman, jadinya seperti ini. Lalu kemudian di sini tinggal kita animasikan. Di sini akan kita buat sebuah null object. Kita ke layar, kemudian kita ke new, lalu kita kasih null object. Oke, di sini kita rename. Kita namain aja menjadi zoom. Oke. Lalu kemudian di sini kita klik yang side icon ini. Kemudian kita Ctrl Alt. Lalu kita unselect yang zoom ini. Kemudian kita parentkan semua ke zoom ini. Kita parentkan ke null object zoom ini. Oke. Kemudian kita klik lagi yang side icon ini. Lalu kemudian kita ke zoom. Kita tekan tombol S. Kemudian misalnya di frame ke 20. Kita nyalakan keyframe di scale-nya dengan scale 100. Kemudian kita tarik ke awal. Misalnya di sini gue kasih sekitar 170. Oke, lalu kemudian kita blok keyframe-nya, kemudian kita klik kanan, kita kasih easy ease. Kemudian kita buka grab editornya. Lalu kita tarik dari belakang ke depan seperti ini. Oke, jadi kalau coba kita cek. Nah, jadinya seperti itu teman-teman. Nanti bisa kalian lebih panjangin ataupun lebih pendekin. Lalu kemudian tinggal kita kasih pernak-perniknya. Di sini misalnya kan gue kasih sebuah tulisan. Namun gue akan menggunakan shape layer. Kita ke rectangle tool. Kemudian kita buat sebuah shape di sini. Misalnya seperti ini. Lalu kemudian gue kasih center tengah. Kita ke align. Oke. Kemudian kita tekan tombol S. Lalu kita di scale-nya, kita unlink ini untuk scale-nya. Kemudian misalnya di frame ke 25. Akan gue nyalakan scale-nya dengan ukuran 100. Kemudian kita ke awal di frame ke 10. Akan gue kasih 0. Oke, lalu kemudian kita blok, kita kasih easy ease. Kita samakan aja, kita buka grab editornya. Kemudian kita tarik dari belakang ke depan seperti ini. Jadi kalau coba kita cek. Nah, seperti itu teman-teman. Kita cek lagi. Oke. Lalu yang terakhir tinggal kita kasih tulisan di sini. Kita ke type tool. Kemudian kita kasih tulisan di sini. Misalnya gue kasih tulisan Jarno Pro. Seperti ini. Lalu kemudian kita ke align, kita kasih center tengah.
Oke, mungkin size-nya gue gedein sedikit. Oke, lalu kemudian kita buka di teksnya ini. Kemudian kita ke animate. Kita kasih posisi. Kemudian kira-kira di detik ke-1. Lalu akan gue nyalakan keyframe di posisi. Dan kemudian kita tarik ke frame 15. Untuk posisinya akan gue turunin menjadi seperti ini. Ke bawah sini. Oke. Lalu kemudian kita buka range selectornya. Di frame ke-15 kita nyalakan keyframe di startnya. Kemudian kita samakan di frame ke-30 ataupun ke detik 1. Lalu untuk startnya kita kasih 100%. Dan kemudian semua keyframe ini kita blok. Kemudian kita kasih easy ease. Lalu kita buka grab editornya. Kita samakan aja, kita tarik dari belakang ke depan seperti ini. Oke, jadi kalau coba kita cek dari awal. Oke, seperti itu teman-teman. Lalu yang terakhir PR-nya tinggal kita masking ketika dia berada di bawah sini. Oke. Kita ke shape layer 1 ini. Kemudian kita duplikat. Lalu yang duplikat ini kita tarik ke atas teks kita. Kemudian kita ke teks. Kita rubah dari none menjadi alphamate shape layer 2. Oke, coba kita cek. Oke, jadinya seperti itu ya teman-teman. Nanti tinggal kalian atur. Kalau misalnya ini terlalu cepat, tinggal kalian atur bagaimana seninya menurut kalian. Sekian sharing-sharing gue kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan tentunya jangan lupa like dan share video ini jika kalian suka. Terima kasih sudah menonton dan see you.